Selamat siang Kak. Siang. Ya. Siang. Siang. Bisa tolong diperkenalkan diri kakak-kakak sekalian sama perkenalkan prodi kakak secara singkat aja. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Diagi Zain, biasa dipanggil Diagi. Terkait prodi ya, jadi prodi saya D4 Teknologi Laboratorium Medik atau biasanya disebut analis medis. Jadi dari prodi kita itu emang suatu cabang pekerjaan mungkin ya, yang memang dituntut untuk bisa mendiagnosis penyakit-penyakit yang ada dalam diri manusia. Misal dari sampel urin, feses, terus habis itu darah, cairan pleura dan lain sebagainya. Bisa ambil contoh kalau ada mata kuliah misalnya kimia klinik kita bisa ambil SGOT, SGPT, pemeriksaan fungsi hati. Habis itu ada imunologi itu bisa kita periksa hepatitis, HIV dan lain sebagainya. Untuk hepatologi juga ada, dari ada darah lengkap pemeriksaan seperti anemia dan lain sebagainya. Mungkin itu gambaran singkat dari prodi saya, prodi D4 LM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karisha Dia Chandra Devi, biasanya dipanggil Karisha. Saya dari prodi D4 K3. Jadi kepanjangan K3 sendiri itu keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di prodi K3 itu kami belajar bagaimana menganalisis bahaya dan juga risiko yang ada di tempat kerja. Jadi kami lebih ke bagaimana cara mengendalikan bahaya biar pekerja-pekerja di tempat kerjaan itu aman dari kecelakaan, dari penyakit akibat kerja maupun dari kebakaran. Perkenalkan, aku Halia Syahwantoni, aku dari program studi D4 Teknologi Veteriner. Prodiku itu prodi yang berhubungan sama kesehatan hewan. Jadi dulu itu namanya masih paramedik veteriner. Paramedik itu masih yang tentang kesehatannya, cuma karena sekarang udah jadi teknologi veteriner, sekarang kita juga mikir apa sih teknologi yang akan bermanfaat buat kesehatan hewan ke depannya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Habib. Saya di sini adalah angkatan 2022 dari prodi TRP. Jadi prodi TRP ini adalah sebuah program studi diploma 4 yang ada di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, di mana prodi ini adalah prodi yang menjurus, di mana kita di sini belajar untuk memanfaatkan radiasi untuk melakukan diagnostik kesehatan. Oke. TRP ini kepanjangannya Teknologi Radiologi Pencitraan. Betul. Oke. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Anda bagaimana pengaruh HIMA dalam membranding program studi kakak-kakak sekalian? Ya, terkait pengaruh HIMA untuk membranding prodi, apalagi fakultas ya. Jadi dari HIMA saya itu ada beberapa program kerja seperti metanol. Metanol itu olimpiade antara SMA, SMK, MA, khusus membahas terkait seperti biologi, analis medis juga bisa. Habis itu ada siklik itu ada seminar ilmiah yang kemarin sudah terlaksana itu skala internasional. Terkait metanol ini ya, metanol ini kita mengambil eksternal banyak dari pihak SMA, SMK terkait olimpiadenya, ada juga LKTI. Jadi terkait metanol ini, olimpiade alhamdulillah kemarin itu sekitar 96 tim itu dari berbagai sekolahan. Istilahnya kita bisa meraup semua tim itu dengan adanya berbagai brandingan lah, istilahnya berbagai brandingan. Jadi alhamdulillah bisa meraup sebanyak itu, dan juga banyak pemahaman dari masyarakat ini terkait talent itu apa, itu nggak tahu. Setelah adanya proker-proker yang saya adakan, alhamdulillah teman-teman itu teman-teman pelajar juga tahu. Apalagi vokasi ini juga banyak yang tanya-tanya gitu loh. Dari teman-teman SMA itu tanya vokasi ini apa sih gitu, terus membahasnya itu tentang apa, nanti kerjanya ngapain vokasi, dan juga terkait prodi saya juga di 4LM. Terkait
Siklik juga seminar, tapi alhamdulillah seminar ini memfokuskan, jadi kita ambil dari teman-teman yang dalam lingkup kesehatan, bukan hanya kita nggak ngambil lingkup dari bisnis dan lain sebagainya, karena memang kita menjurus temanya juga kesehatan terkait siklik. Kita juga ada program kerja talent dance competition, jadi nggak hanya bermain secara akademik aja, kita juga membuka perlombaan terkait non akademik. Jadi kita buka dance, dan alhamdulillah juga ada 10 tim yang ikut partisipasi, dan itu juga ada pemahaman baru terkait talent itu apa, vokasi itu apa, dan juga kita juga memberikan informasi terkait program studi kita sama fakultas kita. Oke, baik. Berarti lewat dari kerjasama dengan SMA sama seminar ya? Iya, kita ada program. Baik. Untuk K3 sendiri? Kalau K3 sendiri nggak jauh beda juga sih sama TLM, karena kami juga ada program kerja yaitu seminar nasional K3, dan disitu kami buka untuk umum tentunya, dan itu udah terlaksana kemarin di bulan Oktober, dan disitu kami mengundang dari ada keynote speaker dari ketua Disnaker, dan juga banyak yang kami undang juga. Terus juga selain itu ada kuliah tamu di mana kami tuh mengundang expertman di bidang K3, dan selain itu untuk mengenalkan lebih tentang K3 sendiri ke siswa-siswa itu kami ada namanya program kerja itu K3 Roadshow. Jadi K3 ini tuh datang ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar Surabaya, termasuk Gresik dan juga Sidoarjo, di mana kami mengenalkan apa itu K3, apa itu program studi K3 yang ada di vokasi, dan di sana kami juga mengenalkan mata kuliah kepada siswa-siswa SMA. Jadi kalau misalkan mereka belum tahu, belum ada gambaran, kiranya kalau kami mengenalkan mata kuliah ini tuh mereka bisa tertarik, karena menurut aku sendiri mata kuliah di K3 ini cukup menarik ya. Jadi mungkin itu bisa membranding dari Hima ke eksternal gitu. Baik. Pasti berguna banget sih, karena kebetulan proker-proker yang ada di Himaku ini tuh bakal banyak banget berhubungan sama teknologi veteriner, karena dan pastinya karena Kominfo dari Himaku itu aktif banget bikin konten dan segala macam, dan kebetulan dari angkatanku sendiri, angkatan 23 itu kita punya akun yang dimana itu buat ngepost segala macam. Terus juga dari akun prodi kita itu, kalau misalnya kalian bisa cek, itu ada VTech Uner, dia itu banyak banget ngepost, maksudnya kayak aktif snapgram, postingan dan segala macam. Dan ada akun kita dari Hima sama angkatan 23 dan angkatan 22 yang waktu PKL juga itu tuh kita bikin konten, jadi dan itu tuh di-post di akun-akun kita. Jadi itu sih cara kita buat ngenalin ke orang-orang, dari teman-teman kita dulu aja, apa sih teknologi veteriner. Jadi membranding prodi dari media sosial. Media sosial. Baik. Oke, menurut saya pengaruhnya Hima untuk membranding prodi TRP saya ini sangat berpengaruh ya. Soalnya setiap kita melaksanakan program kerja atau agenda di Hima itu selalu kita melibatkan pihak eksternal dengan kita selalu memperkenalkan prodi kita. Contohnya seperti misal kita ada kayak seminar yang melibatkan instalasi eksternal kayak fiksi film atau instalasi rumah sakit yang linear dengan saya, dengan prodi saya maksudnya. Nah itu kita selalu membrandingkan bahwa TRP yang ada di UNER ini tidak kalah dengan prodi TRP yang ada di universitas-universitas lain. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Kak Biagi dan Kak Karisa ini melihat peran Hima buat mendukung proses pembelajaran mahasiswa selama masa studi mereka? Untuk mendukung proses perkuliahan ya, ini untuk mahasiswa. Jadi kita ada agenda yaitu ATLM class. Jadi istilahnya kita ada kelas eksternal, kelas bukan hanya mengandalkan SKS saja. Jadi kita ada kelas, ada pelatihan flebotomi, pelatihan bakteriologi dan lain sebagainya. Itu juga untuk menunjang kebutuhan dari mahasiswa yang
istilahnya masih belum bisa terkait phlebotomi. Phlebotomi pengambilan darah lewat vena. Itu juga bagi TLM itu hal yang harus bisa dilakukan. Terus yang kedua itu kita ada juga kuliah tamu pendidikan 3, kita ada kuliah tamu mendatangkan pihak dari eksternal, pihak dari pakar ahlinya untuk mengadakan kuliah di program studi kita. Terus yang ketiga mungkin juga kita ada kuis TLM. Kuis TLM itu di Instagram kita, Instagram Manis Nair. Jadi tiap bulannya kita ada kuis TLM yang membahas beberapa topik yang nantinya akan dijawab, dan juga nanti ada otopsi juga terkait yang betulnya banyak. Biasanya seperti itu. Mungkin itu himbauan untuk menunjang perkuliahan dari mahasiswa di Padang. Oke, baik. Untuk prodi K3 sendiri? Kalau K3 sendiri itu kan kita tuh diharuskan selain punya sertifikat ahli K3 umum, nanti waktu udah lulus kita tuh disuruh untuk menunjang keahlian kita, dan itu dari training. Nah, training ini tuh ada di program kerja K3 dan itu setiap tahunnya, dan itu diwajibkan untuk satu angkatan tertentu. Jadi setiap angkatan itu udah pernah punya training sendirinya mereka. Contohnya aku kebetulan kemarin training K3 K3 UNER itu mempelajari tentang K3 konstruksi dan juga K3 di ketinggian. Nah, jadi itu menurut aku mendukung proses pembelajaran. Nah, selain itu di K3 itu ada namanya agenda sinau bareng yang kami laksanakan setiap mau UTS maupun mau UAS. Jadi kami meminta tolong ke kakak tingkat untuk membelajarkan, untuk gimana ya, kita minta tolong buat Kak, tolong dong tutor materi ini. Jadi dari situ kami belajar sebelum ujian, jadi kami bisa lebih dulu tahu nih contoh-contoh yang mungkin udah pernah keluar soalnya tuh dari situ gitu. Jadi dari training secara langsung dan pembelajaran bersama sama Kating. Iya, betul. Baik. banget. Jadi kita tuh yang aku tahu itu kita ada 3 proker yang itu tuh bermanfaat banget buat belajar kita. Yang pertama itu ada Teaching Fed. Teaching Fed itu tuh acara seminar dan workshop yang isinya itu tentang pembelajaran kita. Jadi kalau waktu pas tahun ini itu baru dibikin itu Teaching Fed itu tentang cara grooming. Jadi di situ kita hari pertama kita dijelasin dulu grooming itu apa dan alatnya apa aja. Kayak grooming tuh nggak sesepele kita cuma mandiin hewan gitu. Jadi tuh ada step-stepnya yang gimana tuh hewan bisa bersih dan nggak kena jamur. Nah terus nanti hari kedua kita prakteknya. Terus ada juga namanya training of competition. Itu tuh biasanya tuh dilakuin sama angkatan 21 gitu lah, angkatan di atas kita. Jadi itu tuh buat mereka belajar dan ada sertifikatnya gitu. Terus ada satu lagi tuh Goes to Farm. Nah itu tuh kita belajar langsung ke peternakan. Di situ kita dikasih materi tentang peternakan, cara mengolah ternak, cara mendeteksi penyakit-penyakit di hewan. Terus kita juga datang ke peternakan itu, kita lihat gimana sih orang-orang yang kerja di peternakan, gimana sih tentang peternakan itu gitu ya. Dan kebetulan kalau misalnya kita yang kalau dari aku sendiri, aku kan ngikutin yang Goes to Farm ini tuh yang emang yang paling banyak berpengaruh ke pembelajaran, karena sejujurnya di semester aku ini aku tuh lagi banyak belajar tentang peternakan. Baik, jadi dari programnya sendiri banyak training sampai ke kunjungan lapangan. Terkait untuk itu tentunya ada, tetapi kalau untuk yang mendukung pembelajaran mahasiswa itu pastinya kan kita juga perlu sering-sering koordinasi dengan dosen TRP juga kan. Nah, setiap dosen TRP itu selalu memberikan kita apa itu kayak target gitu loh, agar mahasiswa TRP ini banyak meraih prestasi, terutama prestasi akademik dan non akademik pun juga boleh. Nah di Hima ini kita juga menyediakan kayak proker dan agenda yang bisa mengembangkan soft skill dan hard skill mahasiswa TRP, dimana seperti misal mau ikut
karya tulis ilmiah, itu kita juga mewadahi kelompok belajar untuk fokus mengerjakan karya tulis ilmiah agar bisa lolos ke PKM dan BIM sehingga bisa mendapatkan pendanaan dari universitas. Baik. Dan setelah itu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Hima untuk mempromosikan setiap proker biar teman-teman di prodi bisa minat atau banyak yang minat loh Untuk join gitu ya. ya? Terkait mempromosikan proker ya, yang pertama mungkin prokernya itu harus menarik ya. Pertama emang proker emang harus menarik, harus terkonsep, harus sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu yang kedua, menurut saya ada tren positif, maksudnya tiap tahun itu terlaksana gitu. Jadi tiap tahun terlaksana, misalnya juga ada nama prokernya, itu ada nama kayak misal metanol itu dari program kerja saya itu sepengetahuan saya itu dari 2016 itu sudah dimulai dan masih dilaksanakan hingga sekarang. Terus kemudian untuk promosi sendiri ya juga ya kita juga bisa mempromosikan program kerja kita lewat media elektronik ya mungkin ya, jadi lewat TikTok, kalau itu lewat Instagram dan lain sebagainya. Kita buat video yang semenarik mungkin, video sebanyak-banyaknya. Kita harapkan video-video itu bisa viral dan juga nantinya teman-teman itu bisa tahu banyak dan juga join ke program kita. Untuk Katiga sendiri, Kalau aku mau nambahin juga dari Biagi karena nggak jauh juga dari TLM. Jadi selain itu juga sebelum kami merancang program kerja itu pasti ada base design. Nah di situ kan ada indikator keberhasilan ya, dan gimana caranya program kerja ini tuh tersusun sesuai dengan indikator yang akan dicapai nantinya gitu. Dan selain itu juga bisa apa ya, kayak dari apa sih, kayak postingan yang sampai tadi lebih dari ke postingan itu sih. Terus juga ajakan itu penting banget, dan juga benefit. Nah benefit dari tiap proker itu harus jelas, jadi biar teman-teman tuh kayak nggak merasa ragu gitu buat ikut proker ini, kayak ya benar, mungkin dari SKP atau dari benefit lainnya yang mungkin itu menunjang kalau misalkan nanti kita udah lulus gitu. oh jadi untuk cara promosinya itu dari benefit yang ditawarkan sama transparansi apa yang didapat buat mahasiswa. Sebenarnya kalau dari kita itu, kalau yang untuk training of competition, Ghost to Farm, sama yang teaching event itu biasanya kita wajibin karena itu juga kan menjadi penunjang buat mereka kan. Jadi itu biasanya kita wajibin. Tapi kalau misalnya ada proker-proker lain, itu biasanya kita ya udah kita bikin konten di sosmed aja sih. Jadi antara diwajibkan atau membuat konten yang menarik untuk promosi. Baik. Untungnya ya ada, terutama mahasiswa yang internal kita gitu kan. Iya. Nah itu pasti kita juga selalu bisa dibilang setiap mau ada kegiatan itu pasti kita nge-share ke mereka semua agar mereka semua tahu, dan apabila mereka semua tertarik ya bisa kita seleksi untuk kita ajak di kepanitiaan mungkin atau peserta di suatu kegiatan. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih tanggapannya Hima tentang bahwasanya realita jurusan rumput kesehatan ini kalah pamor sama jurusan kesehatan yang ada di sarjana. Oke, kalau dibicarakan kalah pamor ya sebenarnya saya tidak merasa kalau prodi kita, prodi D4 TLM ini kalah pamor sama program studi dari sarjana, karena dapat dibuktikan kemarin juga tahun 2023 dari vokasi kan dibuka jalur masuk SNBP, SNBT dan juga Mandiri. Terkait prodi kita, prodi D4 TLM ini alhamdulillah tiga-tiganya top 3 buat jalur masuknya alhamdulillah. Terus insight dari kata dekan sendiri bahwasanya keketatan dari prodi kita itu sama dengan keketatan dari prodi dari FK. Itu terkait persaingan. Terus kan juga kemarin itu kan baru dibuka jalur masuknya. Jadi saya
kita juga banyak mendapatkan mahasiswa baru itu bukan hanya di wilayah Surabaya saja. Jadi di luar Jawa itu banyak sekali yang masuk di prodi D4 TLM. Untuk tanggapan dari K3 sendiri bagaimana? Kalau dari aku sendiri tuh bener sih yang kata Biagi juga, aku juga mau membenarkan lagi karena dari D4 K3 sendiri tuh nggak merasa kalau pamor ya sama jurusan kesehatan lainnya, karena menurut aku kalau dibandingkan dengan jurusan kesehatan lainnya tuh K3 itu berbeda gitu, karena kita juga belajar tentang teknik juga, bukan lebih ke teknik sih, cuman kayak kita belajar lebih banyak praktikumnya, dan dimana praktikum itu tuh seru-seru banget yang nggak akan didapatkan di praktikum jurusan kesehatan lainnya. Dan itu mungkin juga menarik buat teman-teman ini tuh daftar ke prodi D4 K3, dan juga kemarin di 2023 juga K3 tuh masuk di top 9 di Indonesia di SNBT ya, SNBT sekarang namanya, itu masuk di top 9 Indonesia dengan kuota paling banyak pendaftarnya gitu. Baik, jadi tanggapan dari Kak Biagi dan Kak Kadisa itu jurusan K3 dan TLM itu tidak kalah pamor dengan sarjana ya? Iya. Baik. Kalau yang pasti kalau teknologi veteriner orang tuh pasti nggak akan ngerti kan itu tuh prodi apa. Jadi sebenarnya karena kalau prodiku itu menurut aku yang masuk prodiku itu karena dia memang butuh belajar di lapangannya, karena dari teman-temanku sendiri itu dia bukan orang-orang yang emang mau benar-benar mendalami tentang hewan, tapi itu emang butuh buat belajar cepat bisa di lapangan. Jadi tuh menurut aku kayak sebenarnya nggak ada kalah pamor atau segala macam, kayak karena sebenarnya kalau kita mau masuk di prodi itu berarti kita butuh ilmu dari prodi itu. Jadinya tuh ya kalau misalnya ada orang yang nggak tahu, terus ya udah kita tinggal jelasin aja, tapi tuh nggak membuat itu kayak merasa itu jadi saingan dan kalah pamor segala macam. Kalau menurut saya sendiri, kalau dibilang kalah pamor itu ada hal iyanya dan tidaknya. Kalau dibilang iyanya itu ya mungkin kalau kayak peminat FK, FKP itu memang lebih besar lah dari kita. Tetapi kalau kita lihat dari persentase untuk masuk, terutama di rumpun kesehatan vokasi, itu bisa dibilang memang saingannya juga susah. Dan banyak ribuan bahkan mahasiswa yang ingin mendaftar sebagai mahasiswa kesehatan vokasi, tetapi yang dipilih hanya beberapa persen saja sih. Jadi ada hal setuju iya, ada enggaknya. Tapi kalau menurut saya sendiri kan vokasi ini adalah bisa dibilang sekolah penjurusan gitu ya. Nah, jadi semisal pendaftarnya sedikit ya nanti pas kerja itu saingannya juga sedikit. Menurut saya gitu sih. Ada plus minusnya. Jadi mungkin bisa dibilang kalah pamor dengan sarjana, namun di vokasi sendiri TRP lumayan kompetitif gitu. Dan setelah ini akan ada pertanyaan spesifik yang akan ditanyakan. Pertanyaan pertama itu, bagaimana cara Anda untuk memperkuat kepercayaan diri mahasiswa TLM dan K3 dalam bersaing di dunia kerja? Kalau dari aku sendiri itu cara kepercayaan diri ya. Kalau menurut aku tuh lebih lebih ke personal branding. Jadi menurut aku personal branding itu bisa ngebuat aku tuh lebih percaya diri. Jadi tiap kali aku ikut kegiatan, ikut agenda apapun, itu aku selalu bikin story lah atau bikin kenangan gitu ya di Instagram, di WhatsApp gitu. Jadi di LinkedIn juga. Jadi kayak dari situ tuh aku juga bisa mengenang gitu sebelum-sebelumnya tuh aku udah pernah kayak gini loh, sebelum-sebelumnya itu aku yang belum pernah kayak gini jadi pernah kayak gini, dan itu menurut aku bikin kepercayaan diri aku tuh selangkah lebih percaya diri gitu. Sedikit menambahkan terkait pendapat dari Kanis ya, karena emang personal branding itu juga sangat penting sekali untuk persaingan
dunia kerja. Jadi yang kedua juga intelektualnya juga bisa ditingkatkan, pengetahuannya tiap-tiap mata kuliah juga bisa ditingkatkan lagi. Seperti kan di TLM ini juga nantinya juga ada banyak sekali bidang studi yang dipekerjakan seperti mikrobiologi. Mikrobiologi itu kita juga membahas tentang bakteri, kembali lagi ke prodi kita, membahas tentang bakteri dan lain sebagainya. Itu juga perlu keahlian khusus. Habis itu ada juga parasitologi. Jadi kita itu juga mengidentifikasi apakah ada cacing-cacing dan juga protozoa yang ada dalam tubuh kita. Ini juga perlu keahlian khusus. Apalagi juga ada patofisiologi atau juga histopatologi. Histopatologi itu juga kita, jadi misalnya kita mendapatkan sampel jaringan manusia, entah itu jaringan misal daging dan juga seperti jaringan payudara. Jadi kita menganalisis apakah ada kanker di dalam jaringan tersebut. Itu juga perlu banget buat dilatih untuk bidang ilmu tersebut. Jadi untuk memupuk kepercayaan diri itu dari personal branding sama dari pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan. Baik. Setelah itu untuk dari TLM dan K3, gimana sih caranya menjalin komunikasi dengan para alumni yang sudah lulus untuk membuka jalan bagi teman-teman prodi buat dapat pekerjaan nantinya? Sebelumnya pertama-tama ini saya bingung ya, karena memang dari yang tahun lalu itu nggak ada grup alumni TLM itu nggak ada grup. Jadi saya sendiri inisiatif buat ngechat semua komting, dari komting angkatan 22, 21, 20 hingga angkatan 2015 saya chat buat koordinasi apakah setuju buat kita buatkan grup alumni TLM. Jadi semuanya alhamdulillah para komtingnya setuju, dan juga saya minta bantuan buat semuanya itu di-invite, semuanya grup angkatan itu di-invite buat join di grup alumni tersebut. Alhamdulillah juga terrealisasikan. Kemudian untuk alumni juga komunikasinya mungkin sekedar seperti itu. Tapi namun untuk jangka panjang untuk grup ini nantinya kita akan adakan istilahnya program kerja yang melibatkan alumni. Kemarin ini juga kita adakan bahasa atau juga bisa disebut bincang santai bersama alumni kita. Jadi kita tanya-tanya nanti kerjanya itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kita mahasiswa itu bisa berkomunikasi langsung dengan alumni. Dari K3 sendiri? Kalau dari K3 sendiri itu udah ada program kerja yang mengundang alumni, namanya itu sharing session with alumni. Jadi di situ kami membahas tentang alumni ini tuh sekarang udah bekerja di mana, dan juga yang bisa dipelajari dari alumni ini. Misalkan alumni ini tuh dari sektor pertambangan. Nah, jadi kami tuh belajar tentang gimana sih di dunia pertambangan, khususnya di K3 pertambangan itu seperti apa. Nah, terus juga dari berbagai program kerja yang menjalin relasi, contohnya kayak di K3 itu ada halal bihalal di tiap tahunnya, dan itu kami mengundang alumni-alumni ini. Jadi alumni itu diundang, udah ada grupnya ya kebetulan, jadi kami share undangan atau kayak jarkoman gitu ke grup alumni tersebut, dan kami juga minta tolong ke tiap komting untuk bisa di-sharekan ke grup angkatan mereka, biar alumni-alumni itu bisa datang, bisa menjalin relasi juga, dimana itu juga dosen-dosennya ini kan juga ada beberapa yang lawas ya, jadi bisa ketemu lagi nih sama dosen-dosen mereka, dan kalau mereka senang kan kami juga senang, dan juga kami juga bisa dapat insight baru dari para alumni ini gitu. Baik. Di teknologi veteriner ini sudah menjalin hubungan yang baik dengan alumni yang sudah lulus tidak sih? Dan apa ada program kerja yang bisa membantu atau membuktikan hal itu? Kayaknya kalau misalnya sama alumni, kayaknya
kita tuh pernah mau ada program seperti itu, karena kita kan emang ada grup yang ada alumninya kan. Cuman emang mungkin karena mereka juga udah sibuk dan segala macam, memang jadinya tuh nggak ada proker yang bisa membuat kita tuh ngajak angkatan yang alumni. Karena sejujurnya kalau dari biasanya vokasi tuh mereka tuh lulus udah ada pekerjaan kan, jadinya bagi waktunya agak susah juga. Itu sih. Setelah itu, menurut Kak Alia, apa tantangan yang ada di teknologi veteriner yang sedang dihadapi di persaingan dunia kerja saat ini? Dan sebagai seorang salah satu role model di teknologi veteriner, apakah ada dukungan untuk mahasiswa buat menghadapi persaingan dunia kerja yang ketat ini? Sebenarnya karena kan kalau teknologi veteriner pasti berhubungannya sama kedokteran hewan. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya yang tahu aja, kita tuh masih kekurangan tenaga medis hewan. Jadi kalau misalnya kita saingan tuh kayaknya nggak ada sih. Itu tergantung tempatnya di mana. Jadi kalau misalnya di daerah ini udah banyak, ke daerah lain, karena sebenarnya daerah lain juga butuh. Jadi sebenarnya tuh menurut aku sih nggak ada persaingan itu ya, tenaga pekerjaan gitu. Menurut aku sih nggak ada ya, karena emang masih butuh banyak banget lulusan yang dari paramedik, dari teknologi veteriner, dari kedokteran hewan. Untuk TRP sendiri, apakah ada program untuk menjaga kerukunan atau kolaborasi dengan himpunan lain yang bidang studinya itu berbeda, Kak? Kalau untuk saat ini mungkin belum adanya ini dalam hal kayak fokus untuk menjaga kerukunan itu belum ada. Tapi kalau ingin saling berkolaborasi itu kita sudah ada, namanya kalau di radiologi programnya adalah visiting radiologi, di mana itu kita melaksanakannya itu bisa kayak studi banding dengan prodi lain ataupun dengan kompani atau rumah sakit instalasi luar yang lain. Kolaborasi ini yang terakhir kali dilakukan dengan siapa atau di mana ya, Kak? Kalau kolaborasi yang terakhir kita lakukan ini tidak menjurus ke universitas kita, tapi kita ke instalasi radioterapi di RSUP Yogyakarta. Nah, dimana di situ kan dari Hima Radiologi tentunya juga membranding Hima kita agar bisa dibilang terlihat lah dengan masyarakat luar Jawa Timur terutama ya. Kan kita tahu sendiri kayak saingan berat radiologi benar itu juga seperti Poltek Semarang dan Poltek Jakarta gitu. Maka dari itu ya kita bisa dibilang dengan adanya proker itu kita nggak mau kalah sama universitas lain yang ada prodi radiologinya. Baik. Setelah itu, apa strategi Hima untuk memperkuat citra atau image prodi di program studi yang berkompetisi di rukun kesehatan ini? Kalau terkait untuk mengembangkan citra prodi itu pastinya ya yang seperti saya jelaskan tadi ya, kita sama dosen TRP itu selalu kayak di target lah ya untuk selalu juara di sebuah olimpiade perlombaan akademik dan non akademik. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya banyak juga mahasiswa TRP yang juara seperti itu, kejuaraan pencaksilat itu kan termasuk kejuaraan non akademik ya. Dan juga kayak seperti prestasi akademiknya itu kemarin di Pengmas Himaru itu juga lolos pendanaan SDGs UNER di tahun ini, dan juga P2MD di tahun kemarin. Yang mengadakan kemarin itu adalah Kemendikbudristek. Kak, ada pertanyaan terakhir untuk Kak Biagi dan Kak Marisa. Kenapa sih harus pilih prodi CLM dan K3? Mulai dari CLM dulu. Ya. Jadi kenapa harus pilih prodi kita ya, prodi CLM? Yang pertama mungkin karena emang sudah menjurus langsung ke
analis medis, dan juga di analis medis itu kita juga belajar terkait beberapa subtema yang tadi sudah saya bilang. Jadi kita bisa bekerja di mikrobiologi, kemudian di parasitologi, kemudian di lab patologi. Jadi istilahnya itu banyak sekali ya. Banyak sekali ilmu yang ada di program studi kita di Pandelen. Apalagi kalau mau lanjut S2 pun juga bisa, kita juga bisa ke forensik, kita juga bisa ke kedokteran dasar, kita juga bisa ke kesehatan masyarakat. Mungkin seperti itu. Kenapa harus pilih prodi kita? Oke. Untuk K3 sendiri? Kalau dari K3 sendiri, karena di K3 tuh seru ya praktek-prakteknya, terus juga kami tuh belajar gimana cara memakai alat gitu. Jadi nggak cuman tentang satu alat K3, tapi kayak kita tuh belajar di masing-masing gitu, kayak ada alat kelelahan, getaran, bahkan sampai ke debu pun itu dihitung, dan itu ada kadarnya sendiri, ada nilai ambang batasnya yang baiknya untuk pekerja, untuk kita itu segimana gitu. Dan juga kenapa harus pilih prodi K3, karena K3 itu sekarang banyak banget dibutuhkan ya, apalagi menurut UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja itu yang mewajibkan bahwa setiap perusahaan itu wajib memiliki satu orang ahli K3 kalau udah ada di 100 pekerja. Jadi 100 pekerja harus ada satu orang ahli K3. Jadi menurut aku perusahaan di Indonesia, apalagi Indonesia kan lagi gencar-gencarnya membangun negaranya ya. Jadi menurut aku ahli K3 tuh sangat diperlukan. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau daftar K3 tuh jangan ragu-ragu lagi. Baik. Untuk teman-teman kita yang masih berada di jenjang SMA, apakah ada alasan untuk memilih teknologi veteriner sebagai pendidikan lanjutan? Ini agak bingung juga sih sebenarnya mau ngasih saran gimana. Cuman kalau misalnya emang minatnya di kedokteran hewan, cuman nggak lolos di kedokteran hewan, tapi masih kayak, dan dia lebih kalau kedokteran hewan itu kan pendidikan lama dan banyak yang harus dipelajari dengan cermat. Tapi kalau misalnya dia memang, dan itu kan teori gitu kan, kalau dia lebih zamannya di praktek, dia lebih nyamannya langsung terjun, menurut aku kalau dan suka hewan, mendingan pilih teknologi veteriner. Baik. Itu dari kakak sendiri, apakah ada alasan atau saran yang menarik untuk teman-teman kita yang masih berada di SMA, SMK untuk memilih prodi TRP? Kalau menurut saya, kenapa kok harus TRP gitu kan? Yeah. Karena TRP itu tidak semua universitas memiliki program studi TRP. Nah, di Jawa Timur sendiri ini program studi radiologi yang bisa dibilang terbaik dan terbesar ya hanya di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Nah, secara segi nasional itu kita juga tidak kalah juga sama program studi radiologi yang top-top seperti Poltekkes Semarang, Poltekkes Jakarta. Maka dari itu ya menurut saya nanti setelah kita lulus menjadi seorang D4 radiologi itu pasti banyak sekali peluang kerja yang akan kita dapatkan karena kita adalah seorang diploma vokasi. Vokasi sigap. Vokasi hebat. Vokasi hebat. Ini Mbak. Gokil. Sigap. Gokil dan sigap. Makasih Kak.